Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 14 April tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah mengaktifkan mata batin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernah saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah untuk belajar di negeri Tiongkok, dan saya belajar sastra Cina di sana selama 4 tahun untuk mengejar gelar S1 sastra Cina di Tiongkok. Dan saya teringat pada waktu itu ketika sedang break ketika sedang istirahat, karena dosen saya tahu bahwa saya ini seorang penganut Katolik, maka dosen saya ini dia seorang doktor dan seorang kader Partai Komunis Tiongkok. Dia bertanya kepada saya, dia mau mencoba dia mau mencobai iman saya Dosen saya ini bertanya kepada saya, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Jadi dosen saya ini bertanya, apa buktinya? Buktinya apa kalau Tuhan itu memang benar-benar ada? Maka karena saya pernah belajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, maka saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Jadi Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno dan di zaman Aristoteles itu belum ada yang namanya agama jadi agama karena begitu kunonya jadi belum ada agama Yahudi, agama Kristiani, agama Islam, itu belum ada belum ada agama. Tetapi yang luar biasa, Aristoteles ini meskipun waktu itu belum ada agama, dia sudah tahu dia sudah sadar bahwa alam semesta ini memiliki seorang penguasa dengan istilah causa prima penyebab yang utama atau penyebab yang pertama causa prima. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari juga pernah mendengar istilah itu causa prima, penyebab yang pertama. Dan istilah ini adalah istilah yang ditemukan oleh Aristoteles. Aristoteles pernah berkata bahwa alam semesta ini pasti ada penguasanya. Buktinya apa? Buktinya kita bisa memandang laut yang begitu indah, laut yang biru yang begitu indah. Belum lagi di dalam laut itu ada begitu banyak kekayaan, ada bermacam-macam ikan, lalu garam. Dan kalau kita masuk ke dalam laut itu untuk menyelam, kita akan melihat pemandangan yang sangat indah di dasar laut itu Lalu kita juga bisa melihat gunung gunung yang begitu permai, gunung yang begitu mempesona. Juga bisa melihat langit yang begitu indah, langit yang biru yang begitu cerah Aristoteles mengatakan tidak mungkin gunung yang begitu indah, laut yang begitu indah, langit yang begitu indah tidak ada yang menciptakan Sementara benda-benda yang lain ada penciptanya meja, kursi, lemari, semuanya diciptakan oleh manusia. Masakan gunung yang begitu dahsyat, laut yang begitu indah, langit yang begitu mempesona, tidak ada penciptanya? Pasti ada penciptanya Dan ini adalah sebuah permenungan yang pernah direnungkan oleh seorang Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, di mana pada waktu itu belum ada satupun yang namanya agama Tapi dengan mata batinnya Aristoteles ini bisa menemukan bahwa di dalam alam semesta ini pasti ada satu pribadi yang sungguh-sungguh punya kuasa yang sangat dahsyat yang disebut dengan causa prima itu, penyebab yang pertama, yang kalau istilah kita
tidak lain adalah Tuhan Allah ya. Nah, ketika saya menjelaskan hal itu, dosen saya ini yang seorang doktor, kader Partai Komunis Tiongkok ya, seorang ateis, dia manggut-manggut ya, dia manggut-manggut di depan saya dan dia mengatakan, ya masuk akal juga ya apa yang kamu katakan itu ya. Tadi siapa ahli yang kamu sebutkan tadi? Ya lalu saya katakan ya Aristoteles ya, lalu kita banyak ngobrol ya. Aristoteles, Sokrates, Plato, ya filsuf-filsuf Yunani kuno yang pernah kami pelajari di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, dan dia sangat tertarik gitu ya. Oh, rupanya dia belum kenal dengan tokoh-tokoh filsafat itu ya. Yang dia tahu hanya Konfusius saja ya. Konghucu ya. Sedangkan yang filsuf-filsuf barat dia tidak terlalu mengenal ya. Dan akhirnya obrolan itu membuat kami jadi akrab ya, dan kami kemudian sering berdiskusi, sering berdialog, dan lama-lama ya dosen saya ini sepertinya kekomunisannya ya atau keateismenya itu agak luntur gitu ya. Jadi agak meluntur ya ketika mendengarkan pewartaan saya ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Ya. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya bukti keberadaan Tuhan ya atau bukti eksistensi Tuhan itu ada di mana-mana ya. Dan Tuhan ini bukan hanya sekedar ada, tetapi Tuhan ini dengan aktif ya menyalurkan atau mencurahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita manusia ya, dan ini bisa kita renungkan dari hal-hal duniawi yang sederhana, yang setiap hari kelihatan di depan mata kita ya. Kalau kita renungkan ya, nggak usah jauh-jauh melihat gunung, samudra atau langit, kita lihat tubuh kita saja ya. Kalau kita renungkan, jantung kita ini ya, kata dokter ya, kalau jantung kita ini berhenti berdetak ya, kalau jantung kita ini berhenti berdenyut, maka kita pasti mati ya. Nah, lalu siapa ini ya? Jantung kita ini setiap hari bisa berdenyut secara teratur ya, bisa berdetak secara teratur. Siapa ini yang mengusahakan ya? Sehingga jantung ini bisa terus bekerja dengan normal, dengan teratur ya. Ya tentu saja Tuhan ya. Lalu juga organ-organ yang lain ya, liver, empedu, ginjal, paru-paru, semuanya bisa bekerja dengan teratur ya. Dan pasti ada yang mengatur keteraturan yang terjadi di dalam tubuh kita manusia ya. Juga kalau kita kalau kita belajar tentang tata surya ya, di tata surya kita ini ada 9 planet ya, ada 9 planet yang mengelilingi matahari ya. Bagaimana 9 planet ini bisa mengorbit secara teratur ya, mengelilingi matahari dan tidak pernah tabrakan ya. Bayangkan kalau peredaran dari planet-planet ini kacau balau ya, wah bisa planet-planet ini bisa saling bertumbukan ya, dan pasti ya terjadilah kiamat ya. Tetapi kita lihat 9 planet ini mengitari matahari secara teratur setiap hari dan tidak pernah terjadi tumbukan. Nah, ini siapa yang mengatur ini ya? Ya, ini kalau seorang Aristoteles, dia tidak suka berbelit-belit ya. Dia mengatakan itulah causa prima, itulah penyebab yang pertama, itulah Tuhan ya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita
meneladani sekali lagi tokoh Nikodemus ya, yang punya mata batin yang jernih ya, dia selalu mengusahakan batin yang jernih, batin yang bening, batin yang bersih dan suci, sehingga dia bisa melihat kebenaran. Mari kita memperhatikan segala peristiwa kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, dan mari kita lihat bagaimana Allah itu mengaturnya dengan luar biasa, dan itulah bukti bahwa Tuhan itu ada, dan bukan sekedar ada, bahwa Tuhan itu menyelenggarakan hidup kita dengan luar biasa, dengan teratur, dan berkat dan rahmat itu tidak pernah berhenti Dia curahkan ke dalam hidup kita. Semoga pewartaan iman hari ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita, dan kita bisa hidup dalam sukacita yang tak berkesudahan. Tuhan memberkati.